Selanjutnya kita masuk ke kisi-kisi yang kedua, yaitu mampu menyelesaikan medan listrik yang ditimbulkan oleh muatan diskrit. Jadi di sini ada suatu gambar ya. Di sini soalnya pada titik sudut A dan B segitiga sama sisi ABC ditempatkan muatan masing-masing plus 3 nanokolum dan minus 3 nanokolum. Panjang sisi segitiga 30 cm. Maka besar kuat medan listrik tersebut di titik C adalah, jadi di sini tuh kita bisa melihat ya. Jadi di sini tuh ada titik A, di sini ada titik B dan titik C. Di titik A muatannya 3 nanokolum. Di titik B muatannya itu minus 3 nanokolum. Nah, kemudian di sini itu memiliki panjang ya atau jarak lah antara masing-masingnya itu 30 cm. Jadi karena ini tuh merupakan segitiga sama sisi, maka di sini juga 30 cm. Yang ini juga 30 cm. Jaraknya sama gitu. Jadi di sini hal-hal apa saja yang kita ketahui? Yang pertama kita punya QA-nya itu sama dengan 3 nanokolum. Kemudian QB-nya itu sama dengan minus 3 nanokolum. Dan juga kita punya jaraknya ya. Jarak masing-masing titiknya itu sama dengan 30 cm. Kemudian, oke, udah ya. Kemudian yang ditanya kuat medan listrik di titik C. Jadi yang ditanya kuat medan listrik di titik C. Nah, di sini kuat medan listrik di titik C. Jadi titik C itu yang ini ya. Titik C itu yang ini. Nah, kita sebelum ke sana mungkin di sini ada catatan ya. Jadi untuk medan listrik sendiri itu kita dapat hitung dengan cara persamaan ini. E sama dengan K dikali Q dibagi dengan R pangkat 2. Nah, terus di sini mungkin sedikit catatan juga. Jadi kalau kita punya muatan positif, terus di sini muatan negatif. Jadi arah dari medan listrik itu sendiri, dia itu menuju ke dalam muatan negatif. Begitu. Jadi menuju ke dalam muatan negatif, menjauhi muatan positif. Jadi menjauhi positif, mendekati negatif. Mendekati negatif. Nah, jadi kalau kita lihat di titik C ini kita bisa lihat ini tuh muatan positif. Ya kan, muatan positif. Maka berarti titik C ini arah dari medan listriknya itu ke bawah gitu. Dia menjauhi titik yang ini. Nah, kemudian muatan yang di titik B, ini kan muatan negatif. Nah, maka dia akan mendekati muatan negatif. Kayak gitu. Nah, jadi untuk yang ini, itu adalah medan listrik yang dihasilkan dari titik A terhadap titik C. Jadi saya tulis AC kayak gini. Kemudian yang ini itu adalah muatan listrik yang ditimbulkan oleh titik B terhadap titik C. Jadi E, B, C. Ya gitu. Jadi di sini kita jawab. Berarti yang pertama kita cari dulu yang ini ya, EAC. Medan listrik yang dihasilkan oleh titik A terhadap titik C. Nah, di sini kita masukin ya persamaannya. Jadi K dikali Q, Q-nya di sini itu QA, muatan A. Dibagi dengan R pangkat 2. Jadi di sini tinggal kita masukin K-nya itu ini 9 dikali sama 10 pangkat 9. QA-nya itu ini 3. Nah, di sini nanokolum. Nah, nano berarti di sini tuh kita ubah menjadi 3 dikali 10 pangkat minus 9. Gitu. Ini juga sama. Menjadi 3 dikali 10 pangkat minus 9. Nah, ini minus ya. Kayak gitu. Nah, jadi di sini tinggal kita masukin aja 3 dikali 10 pangkat minus 9. Kayak gitu dibagi sama R-nya. R-nya itu merupakan jarak dari titik A terhadap titik C. Jaraknya itu 30 cm. Berarti di sini tuh kalau kita ubah menjadi 0,3 meter. Jadi di sini 0,3 dipangkatkan 2. Kayak gitu. Nah, sekarang kita hitung. Kalau kita hitung, kita akan menghasilkan nilai 300, satuannya Newton per kolom. Gitu. Kemudian sekarang kita coba hitung untuk EBC.
medan listrik yang dihasilkan titik B terhadap titik C. Jadi sama untuk rumusnya K dikali QB dibagi dengan R pangkat 2. K-nya itu 9 dikali 10 pangkat 9. QB-nya itu ini, ya kan, minus 3 kali 10 pangkat minus 9. Nah, tanda minusnya ini, kalau di medan listrik, itu nggak kita masukkan tanda minusnya, karena dia merupakan vektor ya di sini. Jadi nggak kita masukkan langsung ke nilai 3-nya. 3 dikali 10 pangkat minus 9. Jadi minusnya ini nggak kita masukkan dalam perhitungan. Kayak gitu. Kemudian dibagi dengan R-nya. R-nya itu merupakan jarak dari titik B terhadap titik C. Jaraknya itu sama yang ini, 30 cm atau 0,3 meter. Dipangkatkan 2. Nah, kalau kita lihat, ini hasilnya sama nih. Hasilnya juga sama dengan 300 Newton per kolom. Kayak gitu. Nah, di sini berlaku hal yang sama gitu, karena di sini kan kita ingin menghitung medan listrik yang di titik C. Berarti kita mencari resultan E medan listrik di titik C. Nah, di sebelumnya saya sudah memberikan persamaan resultan ya. Jadi persamaan resultan itu bisa kita tulis kayak gini. E itu sama dengan akar dari, ini sama aja kayak yang sebelumnya, E1 pangkat 2 ditambah E2 pangkat 2 ditambah 2 E1 E2 dikali dengan cos theta. Kayak gitu. Dikali dengan cos theta. Nah, tapi di sini tetanya itu kita nggak tahu berapa tetanya. Jadi theta itu adalah sudut yang dibentuk antara EBC dan EAC. Berarti sudutnya itu ini. Kayak gitu. Nah, tapi di sini kita sudah tahu di sebelumnya bahwa kalau segitiga sama sisi, sudut-sudutnya itu 60. Kayak gitu. Jadi di sini 60, di sini 60, di sini 60. Kayak gitu. Nah, kalau teman-teman masih ingat, kalau kita punya garis lurus kayak gini, sudutnya ini itu kan 180. Ya, 180. Nah, ini kan bisa kita lihat ya garis dari sini ya. Garis ini kalau saya tarik, ini kan garis kayak gini. Nah, ini tuh 180 sudut yang dibentuk ini. Nah, tapi dia udah kepake nih. Udah kepake 60 di sini. Sini udah 60, berarti sisanya di sini berapa? Sisanya 120. Ya kan? Jadi 180 dikurang 60. Jadi di sini tuh 120. Berarti sudut yang dibentuk antara EBC dan EAC ini tuh sudut 120 derajat. Kayak gitu. Jadi sudut ini 120 derajat. Nah, jadi di sini kita udah tahu nih tetanya itu sama dengan 120 derajat. Nah, tinggal kita masukin ke persamaan resultannya di sini. Jadi E itu sama dengan di sini supaya lebih mempermudah perhitungan, mungkin nggak usah lah ya. Jadi kita langsung masukin aja. Jadi di sini akar, di sini EAC dipangkatkan 2 ditambah yang ini EBC dipangkatkan 2 kemudian dikali dengan 2 EAC EBC di sini cos 120 derajat. Kayak gitu. Jadi tinggal kita masukkan aja nilai-nilai yang kita ketahui. Di sini kayak gini. EAC-nya itu ini 300 dipangkatkan 2 ditambah EBC-nya itu ini 300 ditambah dengan 2 dipangkatkan 2 ya. 2 EAC-nya itu 300 dikali EBC-nya itu 300 cos 120. Cos 120 itu minus 1/2. Kayak gitu. Nah, jadi ini kita lanjutkan perhitungannya. E sama dengan akar. Nah, yang ini 300 pangkat 2 itu 90.000. Ditambah ini juga 90.000. Nah, ini ada yang bisa kita coret nih. Yang ini.
kita coret sama yang ini. 300 dikali 300 itu hasilnya 90.000 juga. Dikali minus 1, jadi minus 90.000. Nah ini dikurang ya, 90.000 ini dikurang 90.000 ini. Jadi sisa yang ini. Begitu. Jadi di sini E itu sama dengan akar dari 90.000. Atau kalau kita keluarin dari akar hasilnya 300. Satuannya Newton per kolom. Jadi yang jawaban yang tepat adalah yang A. Kayak gitu. Mungkin itu aja pembahasan kita di soal nomor 2. Kalau teman-teman punya pertanyaan, silakan teman-teman tanya aja di kolom komentar. Saya tutup videonya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.